kenal orang baik. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratapan anak kehilangan ayah bisa tergambar dari wajah Ibnu Jamil ketika ia harus merelakan kepergian Haji Saifuddin, pahlawan pertamanya di rumah. Seperti yang kita ketahui, Saifuddin menghadap Sang Halik pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 3:45 sore di kediamannya. Meski saat diturunkan ke liang lahat, Ibnu terlihat mencoba untuk tegar, namun tetes air matanya jatuh ketika jenazah masih disemayamkan di rumah duka kemarin pagi. Sebelum akhirnya dilakukan sholat jenazah di masjid terdekat, sang ibunda, Ibnu, Ririn Ekawati, beserta anak sambungnya dan seluruh keluarga berkumpul di rumah almarhum ayahandanya. Sambil memanjatkan doa untuk ayah tercinta, Ibnu tampak sesekali mengusap kedua matanya. Tangisan itu seperti ikut dirasakan oleh istrinya, Ririn, yang berada di belakangnya, dan putri kecilnya, Katlea, yang selalu berada di sisi Ibnu. Sekitar pukul 9:30 pagi kemarin, jenazah akhirnya dimakamkan di TPU Komber Pertukangan Selatan. Ada alasan tersendiri mengapa akhirnya Ibnu dan keluarga memilih untuk memakamkan ayahanda 1 hari setelah tanggal kepergiannya. Memang udah niat dari keluarga, kita merencanakan pemakaman itu lebih pagi, lebih baik. Sebenarnya almarhum meninggalnya di waktu 3:45 kemarin sore, tapi kita melihat segala macam kemungkinan dan juga keluarga yang akan melayat masih perlu ya ada yang kita tunggu, jadi kita putuskan untuk pagi ini. Mencoba tegar tanpa air mata saat mengucap perpisahan dengan mengatakan ayahanda ke pembandingan terakhirnya, air mata Ibnu jatuh tatkala menceritakan bagaimana Bapak Haji, begitu ia memanggil ayah semasa hidup, meminta agar Ibnu Jamil dan anak-anaknya yang lain bisa sering mengunjungi orang tuanya ketika memiliki waktu yang luang. Saya mencoba memposisikan diri saya kalau saya udah tua, terus ya anak-anak udah besar. Ya hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Itu yang sering almarhum bilang sama saya juga. Mereka nggak perlu minta ini minta itu, yang penting sering datang kalau lagi kosong jengukin gitu. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan gitu. Ya mungkin itu sih suasana di hari tua dari orang tua saya gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita lagi ada semua di Jakarta, kumpul semua, jadi mulai dari proses meninggal almarhum sampai pemakaman kita semuanya udah kumpul. Sakit stroke yang dikabarkan telah dialami kurang lebih 3 tahun ke belakang dan semakin memburuk di 1 tahun terakhir, ternyata membuat Ibnu Jamil dan keluarga salah mempersiapkan diri mereka untuk hal terburuk yang mungkin bisa terjadi. Namun 1 minggu terakhir menjadi waktu yang tak mungkin dilupakan oleh pasangan yang menikah Januari 2021 ini. Saya sih nggak ada perasaan apa-apa gitu, cuma memang kan karena kondisi Bapak Haji itu lagi nggak sehat, jadi memang sering untuk jenguk gitu. Jadi saya sama Ririn suka ganti-gantian. Kalau saya lagi ada kerjaan di luar kota, Ririn yang ke rumah gitu. Tapi kalau pas Ririn lagi ada kerjaan dan saya lagi kosong, saya yang ke rumah. Kalau dulu yang kosong, kita sama-sama ke rumah gitu. Cuma memang hari itu rencana kayak kita mau paksain berdua, cuma Ririn tuh masih ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin, akhirnya saya duluan gitu. Rencana pas setelah Ririn kerjanya selesai, dia menyusul. Sebagai seorang menantu, Ririn Ekawati juga mengenang mertuanya itu sebagai sosok bapak yang humoris dan sangat sayang kepada dirinya. Ririn merasa dianggap seperti anak sendiri ketika sedang dekat dan akhirnya menjadi istri Ibnu Jamil. Beliau
bisa dibilang tuh apa ya, bisa menggantikan sosok bapak buat aku, karena memang aku dari kecil kan nggak sama papa. Jadi di saat aku sama Ibnu, dia tuh welcome banget, masya Allah baik banget. Jadi aku ngerasa bener-bener disayang gitu, seperti anaknya sendiri. Dan kalau ketemu juga lebih banyak bercandanya, ngobrol, pelukan, yang kayak gitu. Ya pasti akan dirindukan sih hal-hal yang begitu. Sebagai seorang sahabat, Riko Ceper juga hadir dalam pemakaman Ayahanda Ibnu Jamil. Meski tidak begitu dekat dengan sosok Ayahanda Ibnu, Riko mengaku jika almarhum adalah sosok yang sangat kompak bersama anak-anaknya. Ya, doanya semoga almarhum husnul khotimah, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat istri dari almarhum juga tadi, semoga tetap sehat ya. Bu Haji saya bilang masih ada. Ibnu juga yang kuat tinggal nyokap nih. Adik-adik juga kita kompak, guyup. Karena doa anak yang soleh yang bisa mengantarkan selamanya untuk almarhum, selain amal ibadah pribadi gitu ya, doa anak-anak yang baik. Semoga almarhum tenang, karena anak-anaknya orang yang hebat ya, dan ditempatkan di surganya Allah. Amin.